Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Channel Otomotif. Guys, kali ini kita lagi ada kerjaan nih, Toyota Camry tahun 2002 nih. Mobilnya udah lumayan lama, sekitar 20 tahunan ya. Nah, Camry ini menggunakan mesin 2ZFE 2400 cc nih guys. Untuk pekerjaan kita kali ini, kita mau benerin nih, perbaikan kebocoran oli mesin. Karena ini kebocorannya udah lumayan parah nih guys. Kita lihat tuh di bagian cover timing samping sini udah kelihatan tuh rembesan oli mesin. Di cover valve juga udah basah. Ini sampai ke bawah. Nanti kita lihat kondisi cover timing bagian bawah. Dan selain itu kita juga mau ganti balancer shaft karena ini kilometernya udah tinggi. Udah di atas 100.000 guys. Kita lihat. Nah, kilometernya 117.000 nih. Kita dengerin tadi suara mesinnya agak sedikit kasar, jadi indikasi balancer shaftnya ini udah oblak. Dan juga kita mau ganti tensioner nih, karena permintaan dari customer kita. Sekalian aja diganti tensionernya. Nah, ini kita lagi proses pembongkaran. Ini kita mau turunin balancer shaft. Oke, kita liatin dulu part yang barunya yang mau kita ganti nanti ya guys. Oke, ini udah kita siapin di sini nanti buat tempat cover timing, crankcase, starter nih. Jadi kita tatakin. Nah, ini dia balancer shaft 2 piece, nomor 1 sama nomor 2. Ini ada seal cover valve, ini ada seal crankshaft depan. Nanti kita ganti sekalian juga. Ini sealant buat nyilen starter dan cover timing ya, karena cover timing itu sealnya pakai sealant. Nah, ini tensioner SC guys. Kita ganti juga. Oke, langsung aja kita bongkar dulu nih, turunin balancer shaft dan cover valve, cover timing kita lepas guys. Oke, ini kita lihat dulu proses penurunan balancer shaft nih. Panci olinya mesinnya udah mau turun. Bisa sendiri. Sekarang kelihatan safety banget lu bang. Kacamata segala, lampu di kepala. Kenapa tuh? Langsung. Kan biasanya gue gitu bang. Apaan? Bletak. Kemakan? Apanya kemakan? Enggak. Nah, jadi sebelum kita bongkar ini untuk antisipasi, karena sekalian lepas balancer juga ya. Ini kita topin terlebih dahulu guys. Fully crankshaftnya di 0 derajat. Jadi supaya nggak muter-muter lagi, tinggal turun balancer nanti langsung pasang. Nah, lihat nih kebocoran oli mesinnya udah lumayan parah tuh guys. Udah sampai ke bawah ya. Ini cover timingnya. Nanti kita silan ulang, terus permukaan cover timing yang ke mesin itu kita bersihin dulu, jadi supaya silannya nanti benar-benar bisa merapat lagi, bisa nahan debit oli mesin guys. Ini karena usia ya, jadi silannya udah getas, nggak bisa nahan debit oli mesin. Oke. Oke guys, balancer shaftnya udah turun nih. Nah, ini karena Camry 2002, jadi model balancernya itu di bandulnya ini agak sedikit berbeda. Dia lebih oval ya. Kalau yang sekarang itu dia modelnya setengah lingkaran. Ini tadi saya gerak-gerakin, kondisinya udah oblak nih guys. Kita keluarin dulu balancer shaftnya, kita lihat kondisinya. Nah, jadi benar ya kondisi gini udah oblak. Jadi memang udah waktunya harus diganti ini. Oke. Kalau dari visual gearnya itu nggak ada yang getas, cuman oblak. Kalau oblak itu nimbulin bunyi kasar di mesin guys. Gitu. Harganya 4 liter itu cuma 150 kan? Murah ya? Iya, itu murah.
buat adem yang tensioner. Iya. Iya itu. 14-nya lu beli ceper atau oke? Enggak cepet. Tapi nggak semelengkung Tekiro. Nggak sebelok Tekiro. Ada di situ kan? Belum. Hah? Ya. Jackson boleh? Kabel selang nih kasih sharing. Kenapa? Ada nutupin tadi agak nutupin. Oke sip, cover timing udah lepas tuh guys, tuh bocoran olinya udah parah sekali. Oke guys, ini cover timing udah kita lepas, cover valve udah lepas, panci oli atau cutter juga udah turun ya. Nah, kita lihat untuk cover timing dan part lainnya nih yang udah kita bongkar nih. Di sini banyak ada part-part di mesin 2AZ nih, cover timing, cover valve, balancer shaft, alternator, coil, tensioner tuh. Jadi untuk bongkar cover timing ini lumayan banyak ya yang dilepas karena saling keterkaitan nih. Kalau kita lepas cover timing, otomatis harus turun juga karter oli mesin sama fan pump dan lain-lain nih, alternator juga karena yang lainnya pada ya ngalangin ya, harus kita buka juga. Nah, ini kondisi cover timingnya lumayan kotor nih guys tuh, karena kebocoran oli mesinnya ya yang udah lumayan parah. Jadi kalau dibiarin ini lama-lama bisa tambah parah lagi lumpurnya, jadi kotorannya pada nempel.
karena rembesan oli mesin ini nih. Tuh. Nah, jadi nanti ini kita bersihin cover timingnya, kita silen ulang, ganti sealnya ya, karena di cover timing ini kita pakai sealant. Emang sealnya itu sealant, bukan seal kayak di cover valve. Kalau cover valve ini ada sealnya, seal cover valve. Nanti kita ganti ini seal cover valve. Kalau di cover timing ini pakainya sealant packing, sama di Carter juga. Nah, ini balancer shaftnya tadi udah kita cek ya, oblak kondisinya, kita ganti sekalian juga. Nah, ini cover valve kita bersihin juga. Tensionernya udah kita turunin nih, yang kita mau ganti part barunya ini. Biasanya gejala di tensioner itu bunyinya kasar ya, ngorok, karena kan pegasnya udah lemah kalau udah lama. Iya, kita ganti tensioner SC. Untuk kondisi fan beltnya ini masih lumayan oke, nggak retak ya, masih bisa dipakai lagi. Nah, cuman ini ada engine mounting di sini pecah nih. Ya, karetnya udah pecah, kita jadi catatan. Ya, terus di sini ada part baru balancer shaft ya. Oke, kita bersih dulu nih cover timing, Carter, cover valve. Ya, untuk pengerjaan perbaikan kebocoran oli mesin ini yang lumayan lama itu pembersihannya ya. Agak sedikit lama karena kotor. Kita harus bersihin lumpur-lumpurnya, kotorannya. Terus kita silen ulang. Oke guys. Nah, jadi selain kita bersihin permukaan cover timing yang ke cover timingnya yang agak lama, juga kita harus bersihin permukaan yang ke blok mesin sama head cylinder nih guys. Ini kotor juga, sama ada part-part lain pastinya yang kena efek dari rembesan oli mesin tuh, kayak ini water pump tuh, karena bocoran olinya kena bagian depan sini, jadi debu-debu kotorannya pada nempel nih guys. Kita harus bersihin juga bagian depannya tuh, head cylinder nih. Kita harus bersihin, semprot-semprot juga pakai pembersih nih guys. Oke guys, ini kita udah bersihin ya part cover timing, cover valve sama Carternya. Nah, ini cover timingnya setelah dibersihin kondisinya seperti ini nih guys. Kinclong banget ya, luar biasa Bang Panji bersihinnya nih, kayak ganti baru. Cuman kalau kita balik nih kelihatan dari sini. Nah, kelihatan part bekasnya, nggak baru. Ini emang pembersihannya kita maksimalin, jadi supaya nggak kelihatan lagi bekas-bekas kebocoran oli mesin. Nah, tinggal selanjutnya kita ganti silennya pakai silen baru. Ini kita siap buat nyelen cover timing sama Carter nih. Pertama kita pasang cover timing dulu. Nih, kita balik. Yuk, silen dulu cover timingnya. Sama ini seal crankshaft depan juga udah kita ganti nih ya. Jadi sekalian kita ganti seal crankshaft depan. Ini yang lama, ini part baru udah dipasang nih. Oke. Oke guys, ini cover timing udah disilen. Tinggal kita siap pasang ke mesinnya yuk.
itu. Tadi dari bawah. Iya. Oke guys, alhamdulillah nih cover timing udah naik. Kondisinya udah bersih itu ya. Kinclong. Water pump juga yang kena efek dari rembesan oli udah kita bersihin tuh, kelihatan kayak water pump baru ya, sama cover timing baru. Alternator udah dipasang, fully crankshaft udah dipasang. Ini posisinya masih top, masih di 0 derajat, masih di 0, jadi kita bisa pasang balancer nih sekalian. Setelah ini fan pump juga udah naik, udah terpasang. Tinggal bagian atas ini pasang cover valve sama rapihin coil atas semua segala macam, selang-selang sama wiring nih. Nah untuk bagian bawah ini tinggal naik balancer, strainer, panci oli mesin. Tuh sekarang cover timingnya udah kinclong guys, udah beda banget dibanding sebelum kita kerjain. Ini crankcase sudah kita bersihin juga. Nah oke, sekarang lanjut, saya mau setting dulu nih posisi top balancernya. Nah ini housingnya udah kita bersihin, strainer juga udah dibersihin. Ini strainernya, dan ini housing balancer nih, agak sedikit berbeda. Kalau yang mesin lama ya, ini 2002 mesin 2Z nya. Ini gear 1 sama 2 nya dia bisa kanan kiri, bisa terbalik, tapi nggak bisa kepasang kalau kebalik ya. Yuk kita set dulu balancernya. Oke guys, kita mulai setting balancer. Nah bedanya kalau yang mesin-mesin lama nih, di sini di housingnya ini bagian bawahnya bolong nih guys. Kalau yang sekarang 2AZ di atas tahun 2010 dia nggak bolong ininya. Ya, gua udah lihat. Kalau mesin dulu. Metalnya kita lumasin, kasih oli. Oke, kita cek dulu part barunya. Quality control oke, bagus ya. Dari visual juga nggak ada cacat. Rigid ini nggak oblak. Pin penguncinya lengkap. Oke, nah di sini ada sedikit perbedaan nih guys antara balancer shaft tipe sekarang sama balancer shaft di mesin Camry 2002 nih yang lagi kita kerjain. Nih di posisi bandulnya beda tuh. Bentuk bandulnya beda ya. Nih kalau yang kanan yang sekarang ini setengah lingkaran, kalau yang tipe lama ini bentuknya oval dia. Tuh, cuman konstruksinya tetap sama aja, gearnya 2 tuh sama aja. Tandanya pun, tanda topnya sama, cuman perbedaan di bentuk bandulnya aja. Oke, kita set top balancernya nih. Nah di sini masing-masing teknisi beda ya pemasangannya, tapi intinya tetap sama. Titiknya ini harusnya ada di atas. Di cara pemasangannya di sini pun ada top balancer nih di gearnya 1 sama yang sebelah sini nih. Ini harusnya ketemu kalau kita setting seperti ini. Nah ini ada yang cara masangnya kayak gini nih, diketemuin dulu titik sama titik ini, terus dimasukin ke housing. Nah ini udah ketemu ya, tinggal diputer kayak gini nih guys. Nah jadi posisi topnya seperti ini nih, titiknya ada di atas, bandulnya di bawah ya. Oke, kalau kita puter ini 90 derajat mesin tuh balancer posisinya kayak gini nih guys. Ini ketemu titik sama titik, gear 1 sama gear 2. Nah ini 90 derajat putaran fully crankshaft. Kalau diputar 180 derajat fully crankshaft, ini balancer balik lagi ke posisi topnya. Nah jadi 1 kali putaran gear crankshaft itu sama dengan 2 kali putaran balancer shaft ya. Oke, langsung kita pasang. Posisi topnya kayak gini. Sip, yuk lanjut. Oke guys, balancer shaft udah naik nih ya.
Ya, strainer udah dipasang, tinggal panci oli. Tumben-tumbenan nyilin lu bang. Kerjaan bang. Nggak ada kerjaan. Nah itu nggak bisa. Nggak apa-apa. Anti bocor-bocor ini, mantap. Ya, sip. Oke guys, kita udah selesai nih pasang cover timing, semua mesin udah beres. Ini mau awal starter. Yuk starter. Balancer sub juga udah kita ganti tadi, sama tensioner esi. Sekalian perbaikan kebocoran oli mesin di mesin 2ZFE Toyota Camry nih guys. Nah ini pertama awal hidup setelah perbaikan kebocoran oli. Dari suara mesinnya normal ya, halus ya, nggak ada suara kasar. RPM juga normal. Paling di sini ada catatan engine mounting nih guys, pecah. Tuh parah ya. Oke, aman guys. Oli mesin udah kita isi, LLC juga udah kita cek cukup. Tadi kita sempat kuras. Suara mesinnya normal. AC cobain bang, AC dingin nggak? Alternator ya? Iya, yang bearingnya ya dingin AC. Oke sip, motor fan juga nyala. Tinggal kita cek ulang nih semua kondisi di mesin setelah perbaikan kebocoran. Cover valve, cover timing, carter. Oke, coba kita cek dari samping nih. Aman ya. Aman. Yep. Oke guys. Sejauh ini mesin aman ya setelah perbaikan kebocoran oli mesin. Suara mesin juga normal. Cuman ini ada sedikit suara kasar aja nih. Bunyi dari bearing alternator sama engine mounting ya, kita catetin karena udah pecah parah. Oke sip. Kita tinggal final inspeksi guys untuk mesin 2Z ini setelah perbaikan. Oke guys. Sekian dulu untuk pekerjaan kita kali ini. Udah selesai ya perbaikan rembesan oli di mesin 2Z Toyota Camry tahun 2002. Selain itu juga kita tadi ganti balancer shaft sama tensioner esi. Udah selesai pengerjaannya. Udah kita final inspeksi, ini semua udah aman, tidak ada kebocoran oli lagi. Oke, jadi seperti itu dulu untuk video kita kali ini. Apabila ada request service atau pengerjaan GR, penggantian balancer shaft, bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Memang sangat sering sekali ya trouble di mesin 2Z ini akibat balancer shaft. Jadi jangan sampai balancer shaftnya tidak terdeteksi dalam kondisi yang udah oblak, karena lama kelamaan gearnya itu bisa hancur guys. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau kilometer udah di atas 80.000 dan kendaraan di atas 5 tahun udah wajib cek ya. Oke.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih.